Di video kali ini kita akan membahas latihan yang ketujuh yang ada di pelajaran 15. Kita baca instruksi dari latihan ini yaitu Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Sama seperti biasa, di sini kita hanya akan membaca saja. Kita langsung saja ke nomor yang pertama. Dhahaba abi ilal Qahirati qabla usbu'in. Perhatikan di sini qabla artinya sebelum, kemudian usbu' artinya sepekan. Jadi qabla usbu'in artinya sepekan sebelumnya. Jadi bisa diartikan sepekan yang lalu. Sehingga arti dari nomor yang pertama ini adalah ayahku telah pergi ke Kairo sepekan yang lalu. Kita lanjut ke nomor yang kedua. Mata kharajta minal fasli ya Muhammadu. Dijawab di sini kharajtu ba'da darsi. Perhatikan di sini ba'da artinya setelah, kemudian darsun artinya pelajaran. Jadi ba'da darsi artinya setelah pelajaran. Sehingga arti dari kalimat yang kedua ini adalah kapan kamu keluar dari kelas wahai Muhammad. Kemudian Muhammad menjawab kharajtu, saya keluar setelah pelajaran. Kita lanjut ke nomor yang ketiga. Dhahabtu ilal masjidi qoblal adzani. Artinya di sini saya telah pergi ke masjid sebelum azan. Kita lanjut ke nomor yang keempat. Mata dhahaba ammuki ila riyadi ya Aminatu. Kemudian dijawab di sini dhahaba qabla syahrin. Perhatikan qabla artinya sebelum, kemudian syahrun artinya sebulan. Jadi bisa diartikan qabla syahrin artinya sebulan yang lalu. Sehingga arti dari kalimat yang keempat ini adalah kapan pamanmu pergi ke Riyadh wahai Aminah. Kemudian dijawab di sini dia telah pergi sebulan yang lalu. Kita lanjutkan ke nomor yang terakhir. Aqoblas sholati dhahabta ilal mat'am. Kemudian dijawab la dhahabtu ba'das sholati. Artinya di sini apakah sebelum sholat kamu pergi ke tempat makan? Dijawab di sini tidak. Dhahabtu, saya pergi setelah sholat. Selanjutnya di sini sedikit mengulang pembahasan yang ada di awal pelajaran 15, yaitu ketika dhahaba digabungkan dengan domir anta, maka menjadi dhahabta. Kemudian di sini contoh dalam sebuah kalimat, aina dhahabta ya akhi, artinya kemana kamu pergi wahai saudaraku. Selanjutnya, dhahaba jika digabungkan dengan domir antum, maka menjadi dhahabtum. Contoh dalam kalimat di sini, aina dhahabtum ya ikhwani, artinya kemana kalian telah pergi wahai saudara-saudaraku. Selanjutnya, dhahaba jika digabungkan dengan domir anti, maka menjadi dhahabti. Dan contoh dalam penggunaan kalimatnya, aina dhahabti ya ukhti, kemanakah kamu pergi wahai saudariku? Dan ketika dhahaba digabungkan dengan domir antunna, maka menjadi dhahabtunna. Dan contoh dalam kalimatnya, aina dhahabtunna ya akhwati, kemana kalian telah pergi wahai saudari-saudariku? Selanjutnya, jika digabungkan dengan domir ana, maka menjadi dhahabtu. Dan ketika digabungkan dengan domir nahnu, maka menjadi dhahabna. Selanjutnya di sini ada al-kalimatul jadidatu, kosakata-kosakata yang baru. Di pelajaran ini kita menemukan qobla yang artinya sebelum, kemudian ba'da artinya setelah, kemudian kaifa bagaimana, kemudian mata kapan, kemudian al-usbu'u yaitu sepekan, kemudian asyahru yaitu sebulan, kemudian al-adhanu yaitu adhan, kemudian as-sholatu yaitu sholat, kemudian roja'ah yang artinya dia telah kembali. Roja'ah adalah sebuah fiil, jadi sampai di sini kita telah menemukan 4 fiil madi, yaitu dhahaba, khoroja, kemudian jalasa, dan sekarang ada roja'ah. Dan yang terakhir adalah ikhtibarun, yaitu ujian. Selanjutnya pembahasan yang terakhir untuk pelajaran 15 ini yaitu ad-domairul munfasilatu, yaitu kata ganti terpisah. Yang pertama di sini ada lil mufrodi, yaitu untuk yang tunggal, dan lil jam'i untuk
yang jamak. Kita bahas dulu untuk yang tunggal. Yang pertama, huwa adalah dia laki-laki. Selanjutnya hiya yang artinya dia untuk perempuan. Kemudian anta yang artinya kamu untuk laki-laki. Kemudian anti yang artinya kamu untuk perempuan. Kemudian ana yaitu saya. Laki-laki dan perempuan sama yaitu sama-sama ana. Kita lihat contoh penggunaannya. Huwa tolibun. Dia adalah seorang siswa. Hiya tolibatun. Dia adalah seorang siswi. Anta tolibun. Kamu adalah seorang siswa. Anti tolibatun. Kamu adalah seorang siswi. Ana tolibun. Saya adalah seorang siswa. Dan yang terakhir, ana tolibatun. Saya adalah seorang siswi. Selanjutnya, penggunaan untuk jamak. Di sini ada hum yang artinya mereka untuk laki-laki. Selanjutnya, hunna yang artinya mereka untuk para perempuan. Kemudian antum yang artinya kalian untuk para laki-laki. Kemudian antuna untuk kalian para perempuan. Kemudian nahnu adalah kami, laki-laki maupun perempuan. Kita lihat contoh penggunaannya. Hum tullabun, artinya mereka adalah para siswa. Selanjutnya, hunna tolibatun, mereka adalah para siswi. Selanjutnya, antum tullabun, kalian adalah para siswa. Selanjutnya, antunna tolibatun, kalian adalah para siswi. Kemudian, nahnu tullabun, kami adalah para siswa. Dan yang terakhir, nahnu tolibatun, kami adalah para siswi. Baik, demikian video kita kali ini. Kita akan lanjutkan lagi ke video selanjutnya dan masuk pelajaran yang baru.